Halo teman-teman, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan misteri mengenai Tamat Tebako. Ya, misteri kotak terlarang dari Jepang yang dikutuk. Di seluruh dunia terdapat banyak kisah tentang benda-benda misterius yang diyakini membawa kutukan. Salah satunya kisah tersebut datang dari Jepang. Di negara ini ada sebuah legenda tentang sebuah kotak yang disebut juga Tamat Tebako, yaitu kotak misterius yang dikatakan dapat membawa nasib buruk kepada siapa saja yang berani membukanya. Tamat Tebako ini sudah melegenda selama berabad-abad dan sering dianggap sebagai peringatan agar kita tidak membiarkan rasa ingin tahu kita membawa pada bahaya. Tetapi, apa sebenarnya isi dari kotak ini? Mengapa ya begitu ditakuti? Nah, kali ini kita akan mengungkap misteri mengenai Tamat Tebako tersebut. Di balik kisah Tamat Tebako dan asap usia yang keluar dari dalam kotak ini, terdapat filosofi Jepang yang mendalam tentang waktu dan kehidupan. Dalam budaya Jepang, waktu bukan hanya sesuatu yang lewat begitu saja. Ia membawa jejak, pelajaran, bahkan konsekuensi. Asap usia dalam legenda Tamat Tebako ini dipercaya sebagai simbol dari waktu yang hilang. Sebuah gambaran nyata dari bagaimana kita bisa kehilangan momen berharga tanpa menyadarinya. Bayangkan, ketika Taro membuka kotak itu dan secara mendadak semua waktu yang ia tinggalkan di istana laut keluar dalam bentuk asam putih. Asap itu menutupi Taro, dan seketika ia berubah menjadi tua. Di sini, asap usia tidak hanya menandakan bertambahnya usia fisik, tetapi juga perubahan psikologis, sebuah rasa kehilangan, kebingungan, dan ketidaksiapan menghadapi kenyataan waktu yang telah berlalu. Konsep ini juga selaras dengan ajaran Zen dan Buddhisme di Jepang, yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya hidup di saat ini, menghargai waktu yang ada, dan tidak terjebak dalam ilusi waktu atau mimpi yang tidak nyata. Tamat Tebako dalam banyak cara bisa dianggap sebagai peringatan agar kita tidak terlalu larut dalam kesenangan atau kesedihan dan selalu menyadari berlalunya waktu. Asap usia dalam Tamat Tebako ini membawa berbagai interpretasi. Ada yang memandangnya sebagai simbol keinginan manusia yang tidak terpenuhi. Seseorang yang menghabiskan waktu berlama-lama dalam kenyamanan mungkin terjebak dalam ilusi bahagia. Namun ketika kenyataan datang, ia akan merasa bahwa semua itu telah berlalu begitu saja, membawa serta usia dan energi. Banyak orang menganggap asap usia sebagai sebuah metafora untuk penyesalan. Ketika Taro membuka Tamat Tebako, ia melihat semua yang hilang di masa lalunya. Asap itu menandakan sebuah kebenaran pahit yang harus dihadapi oleh siapapun, bahwa segala yang hilang tidak bisa kembali, sama seperti asap yang menghilang dalam angin. Waktu yang telah terbuang tidak bisa dipanggil kembali. Di sisi lain, ada juga yang mengartikan asap usia sebagai tanda peringatan. Kehidupan Urashima Taro di Istana Laut adalah suatu tempat ideal yang memanjakan. Namun pada akhirnya, rasa kangen pada kenyataan dan keluarganya membuat ia kembali ke daratan. Namun sayang, kenyataan telah berubah dan asap itu menunjukkan bahwa realitas selalu bergerak maju dengan atau tanpa kita. Banyak orang percaya bahwa kisah Tamat Tebako ini bukan sekedar legenda, tapi juga sebagai cerminan kehidupan nyata. Dalam kehidupan modern, kita seringkali tergoda oleh hal-hal yang nyaman dan mengasihkan sehingga lupa waktu. Kita sering tergoda oleh hal-hal yang nyaman dan mengasihkan, dan itu sebuah perjalanan waktu yang berlebihan pada akhirnya bisa menelan usia kita, menguras potensi, dan membawa kita kepada penyesalan. Asap usia ini merupakan perumpamaan yang relevan dengan kehidupan sekarang, di mana manusia cenderung mengejar hal cepat tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang. Dalam bekerja seringkali kita melihat orang terjebak dalam pekerjaan yang monoton tanpa menikmati kehidupannya sendiri. Ketika mereka menyadari waktu terbuang,
penyesalan sudah datang terlambat. Dalam Tamate Bako, asap usia membawa dampak instan, membuat Taro berubah menjadi tua dalam sekejap. Tetapi dalam kehidupan kita, asap itu hadir secara bertahap dan sering tidak kita sadari sampai terlambat. Mungkin banyak teman-teman yang bingung dengan Taro ya. Ya, Taro adalah cerita legenda dari Jepang. Menariknya, kisah Tamate Bako ini memiliki kemiripan dengan kotak misterius dalam legenda lain. Salah satunya adalah kotak Pandora dalam mitologi Yunani. Seperti Tamate Bako, kotak Pandora menyimpan sesuatu yang misterius dan berbahaya. Ketika dibuka, kotak Pandora melepaskan berbagai malapetaka ke dunia, mengubah kehidupan manusia selamanya. Perbedaan dari kotak Pandora ini adalah bahwa Tamate Bako lebih personal. Efeknya langsung terjadi pada pemilik. Ini menunjukkan perspektif Jepang yang lebih introspektif, di mana risiko bukan hanya tentang bahaya eksternal, tetapi bagaimana manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dengan perspektif ini, Tamate Bako dan asap usia menunjukkan bahwa dalam kehidupan keputusan pribadi yang tampak kecil bisa memberikan dampak besar terhadap perjalanan waktu kita. Sama seperti Pandora yang membawa malapetaka ke dunia, Tamate Bako juga membawa konsekuensi langsung bagi Taro. Nah, yang menjadi pertanyaan hingga saat ini, masih banyak spekulasi mengenai apakah Tamate Bako benar-benar pernah ada atau hanya sekedar legenda ya? Banyak sejarawan mencoba menelusuri jejak atau benda yang mungkin bisa terkait dengan Tamate Bako. Namun sebagian percaya bahwa Tamate Bako merupakan benda simbolis yang membawa pesan. Para arkeolog yang mempelajari budaya Jepang kuno dan benda-benda sakral belum menemukan bukti langsung mengenai benda seperti Tamate Bako. Namun kotak-kotak yang digunakan untuk menyimpan benda sakral, misalnya pusaka atau benda berharga lain, sering ditemukan di kuil-kuil. Benda ini juga dianggap berisi energi spiritual, hampir seperti Tamate Bako yang berisi asap usia. Meski tidak ada bukti nyata, kisah ini tetap relevan dan menginspirasi banyak orang sebagai pengingat akan perjalanan waktu. Legenda Tamate Bako ini juga menjadi inspirasi dalam berbagai bentuk seni di Jepang, mulai dari lukisan, patung, hingga manga dan anime. Tamate Bako itu sendiri sering digunakan sebagai benda yang memiliki kekuatan tak terbayangkan atau membawa nasib buruk. Misalnya dalam beberapa karya manga dan anime, kita sering melihat karakter yang menghadapi Tamate Bako sebagai tantangan besar. Bahkan beberapa seniman Jepang memasukkan elemen Tamate Bako dalam ukiran kayu atau ukiyo-e, menggambarkan Urashima Taro dengan kotak di tangannya sebagai simbol kehancuran karena terlalu penasaran. Dalam seni modern, kotak ini diartikan sebagai simbol dari apa yang tidak boleh dibuka, sebuah pengingat tentang batasan dalam eksplorasi manusia. Di akhir kisah ini, Tamate Bako mengajarkan kita akan nilai waktu yang tak tergantikan. Kehidupan Urashima Taro di istana laut yang penuh kenikmatan dan kelupaan adalah sebuah contoh dari kenyataan yang sering kita alami. Terlalu sering kita larut dalam pekerjaan, media sosial, hiburan, atau mimpi yang justru membuat kita lupa pada hal penting. Asap usia yang keluar dari Tamate Bako ini membawa kita pada kesadaran bahwa setiap hari yang kita lewatkan akan membentuk masa depan kita. Karena kita terlalu lama terjebak dalam kenyamanan, kita mungkin kehilangan peluang yang sesungguhnya. Tamate Bako ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai waktu yang kita miliki, agar kita tidak menyesali sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan. Tamate Bako ini lebih dari sekedar legenda atau benda misterius. Ia merupakan simbol dari konsekuensi waktu dan ketidakpastian hidup, di mana ketika Urashima Taro membuka kotak, ia membuka kembali kenyataan hidup yang telah berlalu dan menerima waktu yang hilang takkan bisa kembali. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apa yang teman-teman lakukan jika berada di posisi Taro?
Apakah teman-teman tetap akan membuka Taman Tebako dan melihat kenyataan, atau teman-teman akan membiarkan kotak itu tetap terkunci? Mungkin banyak teman-teman yang bingung mengenai Taro. Ya, Urashima Taro merupakan legenda dari Jepang, di mana dia telah menolong penyu di sana. Yang banyak kita kenal adalah versi dari Otogizoshi, di mana dia menolong penyu yang sedang disiksa sekawanan anak-anak. Sebagai rasa terima kasih telah ditolong, penyu mengajak Taro berkunjung ke istana laut. Dengan menunggang penyu, Taro pergi ke istana laut yang ada di dasar laut. Di sana ia bertemu putri jelita yang bernama Putri Oto. Bagaikan mimpi, Taro ditemani Putri Oto selama beberapa hari hingga akhirnya Taro ingin pulang. Putri Oto mencegahnya, namun tahu usahanya sia-sia. Putri Oto memberinya sebuah kotak perhiasan atau tamatebako dan berpesan agar kotak tidak dibuka. Dengan menunggang seekor penyu, Taro tiba kembali di kampung halamannya. Namun semua orang yang dikenalnya sudah tidak ada. Taro merasa heran, lalu diam-diam dia membuka kotak hadiah dari sang putri. Asap keluar dalam kotak, dan seketika Taro berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat tua. Menurut perhitungan waktu, di dasar samudra, Taro hanya tinggal beberapa hari saja. Namun menurut waktu di daratan, ternyata dia telah pergi selama 700 tahun. Nah, demikian cerita dari saya mengenai Tamatebako. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Dan semoga juga kisah ini dapat mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam kesadaran dan selalu menghargai waktu yang ada. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menambah pengetahuannya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di cerita-cerita berikutnya.